إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini, dan itu semuanya tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaklah kita senantiasa pandai bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah sedikit pun tidak membutuhkan ibadah kita. Semua ibadah kita itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Namun kita juga harus ingat bahwasanya kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan kita hidup sekarang di atas muka bumi, buat dugaan saya, yang muslim maksud saya, mayoritas kita ini tidak menyadari begitu singkatnya kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berapa umurnya? Berapa umur Rasulullah? 63 tahun. 63. Dan Rasulullah SAW itu mengingatkan bahwasanya umur umat ini antara 60 ya, sedikit sekali yang melewatinya. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan di sini. Rasulullah hidup di muka bumi ini 63 tahun. Kemudian beliau wafat. Sekarang sudah 15 abad. Mana lebih lama? Di alam barzah ini ya. Belum kiamat ya. Kita nggak tahu kapan kiamat. Mana lebih lama 63 tahun daripada 15 abad? Tentu 15 abad. 15 abad ikhwan. Dan belum kiamat. Coba kita tarik lagi mundur Fir'aun. Ya mungkin 100 atau berapa lah umurnya, tetapi sudah ribuan tahun dia di kuburan sana, alam barzah. Belum kiamat. Dan Firaun itu diazab sampai hari ini. Maka tidak berlebihan tatkala sering saya sampaikan ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala itu menangis melewati kuburan. Ditanya kenapa menangis, beliau mengatakan kuburan adalah rumah awal akhirat. Siapa yang selamat darinya, yang setelahnya lebih mudah bagi kita. Siapa pun yang tak selamat darinya, yang setelahnya lebih dahsyat. Lalu coba lompat kita sedikit setelah kiamat, masa berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000
ribu tahun jika dibandingkan usia kita. Ini belum cerita surga neraka ini ya, belum. Jika dibandingkan jatah hidup kita di muka bumi ini, ikhwani. Singkat. Yang belum kiamat saja yang kurang 200-an, puluhan ribuan tahun yang lalu sudah meninggal. Jika dibandingkan jatah dia hidup di muka bumi ini sedikit kecil. Baru hitung amal, baru syafaat dari Rasulullah. Hitung amal dan seterusnya melewati sirat. Lama. Artinya adalah sebagai seorang mukmin, ketahuilah, ayo kita bersama mengetahui ternyata atau menyadari ternyata hidup ini hanya singkat. Kematian itu adalah awal kehidupan abadi. Bukan tidur, tidak ada istilah telah apalah istilah sering itu telah kembali, ibaratnya dikatakan yang hidup dengan damai dan tentram di kuburan. Siapa bilang seperti itu? Nggak ada orang kuat di azab seharian, satu hari di azab. Nggak ada yang kuat satu hari ya. Dipukuli aja satu hari pasti mati. Alam barzakh kita tidak tahu bagaimana azab. Bukan satu hari, 2 hari. Dan kita kan tidak mengingatkan itu maksudnya sekedar perbandingan. Ribuan tahun. Kenapa kita tidak sadar lagi? Paling tidak, kita tidak seperti kebanyakan manusia yang lalai tentang akhirat. Paling tidak, kita itu berada di saf-saf barisan salat di masjid. Tidak sebagaimana kita lihat manusia sibuk dengan urusan dunia. Kita tidak mengatakan agama tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi orang miskin. Enggak. Seandainya kita ingin jadi orang miskin, kalau Allah takdirkan dia menjadi orang kaya, akan kaya. Seandainya dia menarikan diri dari kekayaan. Sebaliknya pun begitu. Kalau memang Allah takdirkan dia hidupnya sederhana, mau dia cari kekayaan itu nggak akan dapat. Tapi sadarlah kita bahwasanya mau kaya mau miskin, hidup kita tidaklah lama. Makanya kita harus senantiasa mencari sarana yang mempermudah kita ke dalam sebuah ibadah, ke dalam sebuah kehidupan abadi dan seluruh kesenangannya surga Allah. Tidak ada jalan yang lain ikhwani kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Saya sering mengatakan, saya tidak pernah mengajari anak didik kita di pesantren bagaimana cari dunia, karena dia melihatnya langsung. Nggak perlu sekolah pun banyak orang kaya kalau masalah urusan itu. Tetapi berkaitan tentang urusan akhirat, kalau kita tidak mengerti tentang ilmu akhirat, ilmu agama, yang dengan itulah kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Sering saya sebutkan di majelis-majelis ilmu bahwasanya orang yang tidak mengerti ilmu agama yang sedang dia anut bisa membunuh orang lain atau dia yang terbunuh. Ini berkaitan tentang pembahasan kita hari ini. Satu ayat yang Allah ulang di 2 surat, dalam surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahli dzikr, ahlul Al-Quran, ahlul hadis, yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Tentu bisa bahasa Arab ya. Kalau dia nggak bisa, bahasa Arab, repot gitu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, bukan berinisiatif. Seperti ini kayaknya kita beribadah. Kurasa begini yang baik menurut. Dari dulu sudah seperti ini kok. Baik. Allah mengatakan, kalau saya tak mengerti, wahai Ahmad Bintang, engkau tidak mengerti, tidak tahu, maka ayat ini untukmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Di dalam pernah saya sampaikan riwayat Bukhari, hadis yang sahih tentang kisah Bani Israel, pembunuhan 100 jiwa. Saya senantiasa mengingatkan ini agar jangan ada penyesalan di saat kita meninggal. Seorang pemuda yang banyak bunuh manusia, 99 jiwa ditumpahkan. Dan ingin tahu, pelajaran di sini adalah pembunuhan adalah dosa besar dan semua orang tahu bahwasannya itu adalah dosa. Dan dia diuji oleh Allah tentang satu dosa yang dia tahu itu sebuah dosa. Potensinya taubat. Tetapi ribuan, mungkin jutaan manusia di era sekarang diuji oleh Allah dengan dosa besar, bahkan bisa menggugurkan Islamnya. Dia pikir itu bagian dari ajaran Islam. Potensi taubatnya tak ada. Apa boleh disuruh taubat orang dia? Bagian dari agama menurut dia. Ini yang mengerikan. Diarahkan, ditanya kepada masyarakat, sama dengan kita di era sekarang. Saya ini membunuh 99 jiwa. Saya sama dan taubat. Siapa yang bisa menunjuki? Caranya bagaimana? Tanya masyarakat. Masyarakat enggak ahli ilmu. Bukan ahlinya dalam masalah ini. Kita ini serba aneh sebetulnya. Sangat aneh. Hari ini saya 2 kali ke bengkel. Dengan 2 sepeda motor yang berbeda memang. Kemana saya bilang barusan? Ke bengkel. Saya tak tanya orang pinggir jalan. Kenapa? Saya tanya ahlinya. Semua manusia tahu kalau sepeda motornya rusak dia pasti pergi ke bengkel. Tanya ahlinya. Nggak cocok rasanya, cari bengkel yang lain. Nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Kenapa untuk urusan dunia dia paham? Ujung-ujung sepeda motor rusak, tak terpakai, selesai. Masih bisa dibeli. Nggak pun rusak, ada masanya, nggak habis. Spare partnya nggak ada lagi. Urusan akhirat orang tak paham. Tanya sembarangan orang. Sana kayaknya. Di sana ada ulama, kata masyarakat Bani Israel. Oh iya, pergilah engkau ke sana. Pergi. Betul jumpa penampilan ulama. Penampilan ulama. Tahulah kita penampilan ustaz, ya kan, penampilan syekh, tuan guru. Kalau seperti ini saya di Brastagi, ulama saya, ulama. Seandainya pun saya bisa bahasa Arab, saya bahasa Indonesia. Tapi penampilan kayak gini, pakai sorban lagi. Saya bawa lagi tasbih. Ulama saya di sana langsung. Saya bilang A kata orang, B saya bilang B seorang.
Tapi kita lihat kisah yang 99 jiwa yang Syekh, saya ingin taubat. Apa dosa? 99 jiwa telah kubur. Dosa kemarin dosa itu enak kali aku tobat-tobat gitu aja. Hal ingin taubat, masih bisa nggak aku tobat ini? Aku nanya, masyarakat mengarahkan kepadamu. Engkau kayaknya ulama ini. Apa katanya? La taubat talak. Enak kali kau tobat-tobat. Gak ada tobat untukmu. 99 jiwa kau bunuh. Padahal Allah Maha Pengampun. Dia pula yang gak mau mengampuni. Padahal kesalahan si pemuda ini pun tak ada sama dia. Minta pendapat. Fatwa bahasa saya. Gak ada tobat. Tentu dia stres lah. Jauh-jauh ke sini gak ada tobat. Lengkapkannya 100. Meninggallah si ahli ibadah. Apa pesan sama kita? Berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh dirinya. Nah, ini dah kisah. Yang kedua, berfatwa tanpa ilmu, dia yang terbunuh tadi. Ini enggak. Yang kedua, orang lain terbunuh dibuatnya. Tatkala dalam riwayat Abu Daud, sekelompok sahabat dalam ekspedisi peperangan keluar. Satu kena lemparan batu, terluka kepala. Malamnya mimpi basah. Perlu mandi. Aku mimpi. Sebentar lagi kita sholat. Nggak kuat kayaknya mandi. Gimana menurut kalian? Adanya cara yang lain? Mana bisa? Mandilah kau. Kalau nggak mana sah pula kau nanti sholat. Itu ada cara yang lain. Mana ada? Itulah kayaknya. Mandilah si pemuda mati. Gara-gara apa? Fatwa orang yang tak mati. Sampai berita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, qataluhu wa qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu itu. Lalu Rasulullah jelaskan bolehnya tayamum dalam masalah ini. Yang pertama kisah Bani Israel, dia berfatwa tanpa ilmu, dia terbunuh. Yang kedua di era Rasulullah, dia berfatwa orang lain terbunuh. Dan dua-duanya dikumpulkan orang Indonesia. Tempat kita apa yang enggak ada yang keluar dari mulut orang. Ya. Ini bahaya. Ya. Ikhwan. Agama ini bukan sebuah hal yang mudah. Kita mengatakan ini boleh, ini tak boleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Namanya ahli ilmu ya orang berilmu lah berarti. Ilmu di dalam Islam, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, para sahabat berujar. Para sahabat Rasulullah yang menyaksikan kesempurnaan Islam ini, hidup bersama Rasulullah. Mereka individunya sudah dijamin masuk surga. Atas nama sahabatnya dipuji di dalam Al-Quran dan hadis. Masa kita tidak mengenal sahabat? Sahabat Rasulullah. Setelah para Nabi kita SAW, urutan kedua yang seharusnya biografi mereka kita tahu sahabat. Cuma kita lalai. Hidup di dunia ini banyak melihat. Akhirnya kita lupa untuk apa kita diciptakan. Seandainya ada orang mengingatkan kita tentang akhirat, pula ahlinya. Tidak diajak kepada Islam yang murni. Tidak diperkenalkan masyarakat itu kepada sahabat.
jalan menuju Allah kalau bukan karena melalui sahabat, tak tahu kita sholat maghrib 3 rakaat. Oleh karena itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ikhwani dan akhwat. Ini adalah satu kaidah dari Quran yang sangat jelas, memiliki dampak yang sangat besar dalam pembenaran perjalanan seorang manusia menuju Rabbul Alamin. Kita kan ingin menuju Rabbul Alamin. Orang mengatakan begini jalan menuju Allah, banyak versi. Oke, baik, tidak ada masalah. Cuma perlu kita tanyakan, saya tidak akan menggantungkan kehidupan abadi saya kepada setiap individu orang yang mengatakan ini jalan menuju Allah. Buktinya sepeda motor enggak kayak gitu. Kenapa dalam urusan dunia Anda paham? Apakah setiap orang yang ngomong keretamu itu kayak gini rusaknya, kita dengarkan semua orang ngomong atau kita bawa kepada ahlinya? Cuma begini, kalau urusan dunia, kita tentu mengetahui ya siapa ahlinya. Ya, itu nggak tersamarkan siapa ahlinya, maka kita datangi dia. Kita nggak akan salah deteksi itu. Harapannya begitu juga dalam urusan akhirat itu. Jangan salah deteksi orang yang akan kita tanyai, orang yang kita harapkan bisa mengarahkan jalan menuju Allah. Inilah yang dulu saya sebutkan itu. Petakan Islam di tahun 2020, di era Rasulullah. Hari ke tahun 2020. Begitu yang paling mudah. Kenapa sejarah banyak salah? Sejarah banyak salah. Karena yang ngomong bukan saksi sejarah. Yang kedua, data dia itu gak nyambung. Datanya gak nyambung. Ya, saya kalau kakek saya dulu cerita dia berperang, kisah senang. Dengan buku sejarah kayaknya lebih nyambung dengan cerita saksi sejarah, dia langsung ikut perang begini dulu kan. Ini senjatanya begini, cara kami bunuh Belanda di tanah Karo sana. Lebih yakin saya dia itu bekas luka perang yang ada. Artinya adalah harus kita memetakan ya bagaimana individu seseorang yang memang mengerti agama ini. Ada saksi sejarah bersama dia. Dan saksi sejarah dalam Islam ini telah dibukukan secara valid. Tidak akan mungkin salah. Dan dituangkan dalam bentuk bahasa Arab. Dan memiliki ahli. Oleh karena itu, ya, begitu pentingnya ayat ini sampai Allah ulangi di 2 tempat di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, "Wa ma arsalna min qablik illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami utus orang-orang sebelum dirimu illa rijalan, melainkan laki-laki nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu. Inilah ilmu di dalam Islam. Wahyu dari Allah.
Makanya dalam segala hal patokan kita itu Al-Quran dan hadis. Di hadapan kita Al-Quran dan hadis ini adalah sebuah kaidah umum. Kalau kita semua memahaminya, muncul banyak versi Islam. Nah, ini yang orang gak ngerti. Kenapa dalam ilmu kimia atau matematika atau fisika punya rumus agar orang tidak banyak versi. Islam pun begitu. Rumusan itu di tangan sahabat. Mereka yang jumpa Rasul, mereka yang mendengarnya langsung, nggak paham ditanyanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengamalkannya. Kemudian Allah puji mereka dalam Al-Quran, Rasul puji di dalam hadis-hadis. Individu-individunya dijamin Allah masuk surga. Kurang apa lagi sahabat itu? Makanya pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis, hujjah, rumus. Artinya begini. Seorang sahabat memahami ayat, keluar produk hukum. Kita buat saja produk hukumnya. Manusia di tahun 2024 bisa dia bahasa Arab, dipahaminya ayat yang sama dipahami oleh sahabat itu, dipahaminya keluarlah produk B. Pertanyaan saya sama antum, mungkin antum tidak tahu jawabannya. A dan B beda enggak? A dan B beda kan? Beda. Pemahaman siapa yang benar? Produk hukum siapa yang benar? Sahabat. Kenapa? Begini saja dia. Masa orang yang sudah dijamin masuk surga dipuji Allah dalam Al-Quran salah? Orang yang tahun 2024 yang benar. Ini konsep rusak. Apa manfaatnya pujian kalau salah? Berarti Allah pun tidak ngerti di kemudian hari orang-orang yang dipujinya dan dijamin masuk surga salah pula. Ini kan penghinaan sama Allah namanya. Rumus, itu maksud saya, rumus. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah bukan tidak bisa dia mengeluarkan hukum dari sebuah ayat. Ulama kelas berat, Imam Syafi'i rahimahullah. Yang saya katakan, seandainya kaum kita, negeri kita ini yang mengatakan mazhab kami Syafi'i dia jujur, tersebarlah Islam yang benar di Indonesia. Memang ada Islam yang tak benar? Banyak. Bukan Anda yang menetapkan ini salah dan ini benar. Memang bukan saya. Al-Quran dan Sunnah. Kalau Islam ini tak punya standar, susahlah kita. Ngapain diutus Rasul? Ini kan namanya nasib-nasiban kita di akhirat. Beribadahlah kalian. Caranya terserah kalian. Nanti ku nilai di akhirat. Cocok kurasa masuk surga kalian. Kalau enggak, ya enggak. Ini kan susah kita jadinya semua. Allah itu maha penyayang. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian nasib-nasib kita gak jelas nasib kita di akhirat dibuat. Artinya di dunia ini nasib-nasiban kita dibuat beribadahnya. Gak tahu kita standar yang benar. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Untuk sampai kepada hal itu, maka di sini Allah mengatakan, tanya kepada ahlu ilmi, ahlu zikr. In kuntum la ta'lamun. Pertanyaan saya, tanyalah ahlu ilmu, ahlu ilmi, ahlu zikr. Apabila engkau tidak tahu. Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Muhammad, kecuali laki-laki yang diwahyukan kepada mereka, ya,
berikan wahyu kepada mereka, lalu hendaklah kalian bertanya kepada ahli zikr in kuntum la ta'lamun, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Diulang lagi di surat Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami mengutus sebelummu illa rijalan, kecuali laki-laki, nuhi ilaih, kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlu dzikr, tanyalah ahlu ilmu, ahlu ilmi jika kalian tidak mengetahui. Pertanyaannya, siapa ahlu ilmu yang pertama di muka bumi? Agar kita uji ayat ini. Saya bukan ahli ilmu, ahli dzikr. Saya enggak ulama. Ya, tetapi kita berusaha memastikan ini aja semua bukan. Masa saya jauh-jauh datang dari Pancur sana kemari hanya untuk nyampaikan cerita dongeng sama antum. Antum tinggal beli buku di Gramedia banyak cerita dongeng. Apa yang kasih jauh-jauh malah cerita dongeng? Itu maksud saya. Kalau hanya dengarkan cerita dongeng, beli buku cerita dongeng udah selesai. Buka HP banyak dongeng di dalam. Kan bisa jadi. Nah, siapa ahli zikir yang pertama? Ahli ilmu. Yang Allah perintahkan kita bertanya di sini. Enggak ada ahli ilmi di muka bumi ini tatkala ayat ini turun kecuali para sahabat. Tentunya Rasulullah SAW. Enggak ada. Ayat ini enggak turun di era kita. Maka yang pertama ahli ilmi di muka bumi ini ya para sahabat. Maka tanya mereka, tanya produk mereka. Kita berdalil begini, ayat ini, mana dalil? Ini dalil saya. Nah, dalil itu kan sudah ada di era sahabat. Apa pendapat sahabat? Itu maksudnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, dia senantiasa melihat dalam permasalahan ini ada nggak sahabat sudah berpendapat? Jika ada, sudah selesai. Padahal memungkinkan beliau untuk berfatwa, ahlinya, pakarnya, Imam Syafi'i. Pernah ditanya Imam Syafi'i itu hukum membunuh tawar di saat ihram. Kan nggak boleh kalau kita udah berpakaian ihram, berniat, udah masuk kalau berpakaian saja dulu ihram, nggak apa-apa. Misalnya hotel Madinah, masih pakai ihram doang, nggak ada masalah. Tapi kalau udah ambil mikot di Zululaifah atau Bir Ali bahasa orang Indonesia, ya kan gitu. Jadi itu udah ada, masuklah haram ke hal-hal yang perkara yang dilarang, nggak boleh kita lakukan. Ditanya Imam Syafi'i, membunuh tawar sudah berpakaian ihram, sudah berpakaian ihram, sudah dalam keadaan berihram, apa hukum? Ini perkara mudah dikalahi di sisi Imam Syafi'i. Ahlinya, ahli bahasa kelas berat. Imam Syafi'i bahasa Arab maksudnya, Indonesia. Pakar dari segala sisi. Luar biasa Imam Syafi'i. Dan apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Dilihatnya masalah ini ada nggak pernah ditanyakan di sahabat? Ternyata ada. Umar bin Khattab ditanya tentang ini. Kata Umar, boleh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, boleh. Siapa yang ngomong? Orang yang sudah dijamin surga. Umar bin Khattab. Artinya apa? Bacaan ayat ini sama kita. Kita kan mau menuju Allah ini. Dan kita pastikan ini masalah sudah ada nggak di era sahabat. Kalau sudah ada, cukupkan saja di situ. Nggak usah banyak tanya orang. Atau tanya kalau kita nggak ngerti, tanya orang, ya. Kemudian lihat jawabannya. Boleh kita kan bisa berpikir, ini di era sahabat sudah ada kan gitu. Cuma nggak jelas bagi saya. Saya tanya lah Ustaz, saya tanya lah si Fulan gimana kira-kira supaya lebih jelas, begitu bukan memuji. Kalau memuji nggak boleh, ya. Nah,
Kita pun sebagai seorang dai, yang pertama yang harus kita pastikan dalam masalah ini adalah tatkala ditanya orang, ini udah masalah ini sudah ada nggak di era dahulu, di era sahabat? Itu pertama. Jangan di bawah mereka ya. Kalau di bawah mereka sudah banyak permasalahan, banyak jawaban. Itu caranya. Di era sahabat. Karena begini, pernah saya sampaikan, sekedar mengingatkan kembali. Segala sesuatu yang mungkin muncul di era sahabat, segala sesuatu dalam agama yang mungkin muncul di era sahabat, dan tidak ada yang menghalangi untuk melakukannya. Segala sesuatu yang mungkin muncul di era sahabat dan tidak ada yang menghalangi untuk melakukannya, namun tak dilakukan oleh satu orang sahabat, maka itu jika muncul di kemudian hari, itu bukan ajaran Islam. Fas'alu ahla dzikri. Saya berikan contoh. Saya ulangi kaidahnya. Jika ada suatu amalan, kita buat di 2024 ini, suatu amalan yang mungkin muncul di era sahabat, tetapi tidak ada yang, dan juga tidak ada yang menghalanginya untuk dilakukan, namun tidak dilakukan oleh para sahabat, percayalah itu bukan ajaran Islam, meskipun dipandang baik. Saya berikan contoh, sholat Jumat itu sudah ada perintah di Mekah, belum bisa dilaksanakan karena Mekah dikuasai orang kafir. Makanya di kemudian hari dilaksanakan di Madinah. Ya. Ada potensi muncul, ada penghalang. Penghalangnya apa? Mekah masih dikuasai orang kafir. Makanya setelah Mekah dikuasai kaum muslimin, kita harus petakan segera itu sampai Rasulullah balik ke Madinah. Kita petakan di era seluruh orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi dakwah itu sudah masuk Islam. Yang enggak kuat masuk Islam jadi munafik ya. Udah, kita petakan semua wilayah situ. Kenapa tak muncul di era mereka, muncul di era kita? Gitu harus ditanyakan. Fas'alu ahla dzikri. Karena nggak mungkin begini, nggak muncul di sana, muncul di sini, dua-duanya benar, itu tak mungkin. Ngapain diutus Rasul kalau dua-duanya benar? Pasti salah satunya salah jika bertentangan, jika kontradiksi. Dan nggak mungkin era sahabat yang salah. Terlebih Rasul masih hidup lagi. Karena Rasul hidup, wahyu masih turun. Jadi kalau sudah muncul di era kita, tidak ada di era Rasulullah, yakinlah 100% yang muncul di era kita ini tidak akan diantaranya kita ke jalan Allah. Enggak. Fas'alu ahla dzikri. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.